di sebelah sini. Senyamannya Mbak aja, posisinya bisa geser. Sudah nyaman? Oke. Mbak Salwa ya? Iya. Dia yang kemarin Ibu WA dipanggil ke ruang BK. Iya. Sebelumnya Mbak Salwa udah tahu Ibu? Bu Raisa kalau kata teman-teman. Oh iya betul. Saya panggil aja Ibu Raisa. Iya. Mbak Salwa, apa kabar hari ini? Baik sih, baik aja. Baik-baik aja. Tadi pagi sudah berkegiatan apa saja? Tadi ada kelas dulu sih, ya sekarang udah kayak masuk jam istirahat juga. Tadi kelas apa? Ada kelas biologi. Oke. Setelah dari ruang BK ini, Mbak Salwa ada jadwal lagi? Ada kelas olahraga. Kelas olahraga. Ya. Oke, Mbak Salwa, rumahnya di mana? Rumahnya di belakang pasar Juwana. Oh, deket ya berarti. Iya. Jalan kaki kalau ke sekolah? Pakai motor sih. Pakai motor. Oke, Mbak Salwa, jadi maksud Ibu kemarin hubungi Mbak Salwa itu kan sesuai dengan asesmen awal yang wawancara itu. Mbak Salwa ini katanya mengalami stres atau tidak bisa mengendalikan stres. Nah, ketika stres muncul, pelariannya itu game katanya gitu, berlebihan, terus juga sering tidur gitu. Apakah betul? Iya. Betul. Oke. Jadi maksud dari Ibu nanti Mbak Salwa dipanggil ke sini, nanti Mbak Salwa bisa cerita ke Ibu. Apalagi kan itu perilaku yang harusnya bisa diperbaiki ya, hanya Ibu panggil ke sini. Nah, Mbak Salwa, untuk sesi konseling hari ini kita batasi mungkin 15 sampai 20 menit bisa? Bisa ya, Bu. Karena Mbak Salwa juga harus ada kelas nanti. Iya. Olahraga ya. Ibu juga nanti ada kelas lagi. Oke, apakah Mbak Salwa sudah siap? Siap. Siap. Oke. Bisa diceritakan dulu Mbak Salwa ke Ibu kalau misalkan merasa stres itu saat keadaan seperti apa? Kalau stresnya itu sebenarnya kalau kayak belajarnya itu kayak banyak gitu, kayak apa ya, kayak bukan cuma mau ujian aja gitu, kayak keseharian pun kalau misalkan banyak tugas, terus kayak banyak yang harus dihafalin, terus belajar terus menerus, kayak apa ya, kayak kepikiran, terus kayak udah stres aja gitu. Tuh. Nah, kalau misalkan saat merasa stres itu biasanya perasaan yang muncul di dalam diri Mbak Salwa ini bagaimana? Capek sih gitu, Capek. kayak ini tuh kenapa gitu, cuman kayak ya bingung juga harus gimana gitu. Oke. Nah, berarti Mbak Salwa ini stres, terus perasaan yang muncul ketika stres itu menjadi capek. Ada juga rasa khawatir, rasa cemas, kalau itu ada nggak? Ada sih, karena kepikiran juga kan. Kepikiran. Jadi penyebab stresnya dari tugas itu. Kalau misalkan Iya lagi sih, belajar. kebanyakan sih ya ada tugas banyak. Oke. Kalau misalkan lagi stres itu Mbak Salwa biasanya ngapain? Ya yang kayak kemarin ya, yang game, terus ya nonton gitu. Paling ya kalau misalkan memang ngegame sama nonton kayak nggak yang begitu mood, ya tidur aja gitu. Tapi itu ya itu kayak waktunya tuh lama banget gitu, kayak nggak sampai kayak puas aja. Biasanya itu berapa lama main game itu biasanya? Paling lama dalam satu hari itu biasanya sampai berapa jam? Kalau game sih paling 1-2 jam. Tapi kalau kayak yang lainnya kayak nonton gitu bisa sih, kalau nonton sekalian itu bisa gitu, sampai kayak tidur nonton, bangun lagi ya tidur gitu, nonton. Oke, berarti main gamenya bisa sampai 2 jam, paling lama 2 jam.
Kalau misalkan iya sih paling lama kan 2 jam. Oke, kalau misalkan nonton itu dari seharian full. Iya kalau nonton Itu biasanya nonton tuh nonton apa? kalau nonton tuh paling ya nonton kartun kita ada anime juga ada gitu ya, banyak lah gitu, nonton drama Korea, drama Jepang. Mbak Salma ini sejak kapan merasa stres lalu melakukan peralihan stres itu kepada nonton dan game itu? Kalau game mungkin baru kelas baru ini sih, baru kelas 12 ini kalau game. Tapi kalau nonton tuh kayaknya dari awal dikasih handphone kelas 8 SMP. Oke. Tadi kan Mbak Salma bercerita bahwa kalau nonton tuh bisa sampai seharian full. Apakah itu mengganggu jam istirahat, jam tidur, dan makan segala macam aktivitas Mbak Salma? Kalau misalkan kayak di sekolah sih nggak yang begitu ya. Cuman kalau misalkan udah ke rumah, nah itu kayak mengganggu. Kalau makan sih ya makan aja gitu. Tapi kayak lebih ke jam istirahat sama jam tidurnya tuh kayak kalau misalkan stres nih, terus kayak ya udah malas juga ngerjain tugas gitu, nonton gitu kayak dari ya mungkin dari jam 8-an lah, jam 8-an nonton bisa sampai jam jadi sampai senangnya ya udah tidur gitu sekolah gitu. Dari kebiasaan Mbak Salma yang seperti itu, apakah mempengaruhi nilai Mbak Salma di sekolah? Iya sih. Ya, paling menonjol tuh di nilai apa biasanya? Yang ya MIPA-nya kayak walaupun ada beberapa yang masih tinggi, cuma kayak ya dapatnya itu 70-an itu sering gitu sekarang. Itu berarti nilai 70 Mbak Salma merasa sudah paling rendah ya? Iya sih. Oke. Kalau begitu mungkin Mbak Salma bisa coba direnungkan di dalam diri Mbak Salma sebenarnya dampak dari perilaku Mbak Salma seperti itu yang Mbak Salma lakukan itu seperti apa terhadap diri Mbak Salma? Kayak yang pasti sih kayak waktu ya, manajemen waktunya kayak buruk, terus kurang istirahat, terus stresnya kayak ya stres yang gak hilang-hilang gitu, kayak stres terus kayak happy-nya ya sebentar itu cuma nonton terus capek sendiri, terus stres lagi kayak senilai juga ya gitu, kayak ya beberapa mata pelajaran gitu. Nah, Mbak Salma ketika melakukan nonton main game itu perasaan Mbak Salma yang dirasakan itu seperti apa? Ya senang aja sih, kayak nggak ada beban gitu, Senang. kayak ya udah kayak mengalihkan stres gitu. Berarti perasaan Mbak Salma ketika main game dan nonton itu senang. Apakah kesenangan itu bertahan sesaat atau berkepanjangan? Saat Saat. Baik. Setelah Mbak Salma melakukan game tadi, kemudian sering juga nonton sampai seharian, kemudian berakibat terhadap nilai Mbak Salma juga di sekolah. Mbak Salma ada hal yang ingin dirubah tidak dari diri Mbak Salma? ada sih, kayak bisa nggak sih kalau kayak kan kalau stres ya wajar, cuma kayak ngalihinnya itu kayak jangan ke yang game ataupun kayak nonton kan pasti lama gitu, terus ini ya kecanduan gitu, kayak tahu juga. Jadi dari cerita Mbak Salma tadi itu, Mbak Salma ini tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa mengontrol saat stres muncul. Apakah Mbak Salma ingin lebih bisa mengontrol perilaku stres Mbak Salma itu? Dari 1 sampai 10 yang pengen berubah itu berapa? 9.
Iya, berarti bedanya besar ya. Iya. Nah, jadi Mbak Salwa ada apa ya, Mbak Salwa bisa menerapkan teknik kontrol diri atau self control terhadap diri Mbak Salwa sendiri. Misal ketika saat Mbak Salwa merasa stres, kemudian juga ya tidak apa-apa main game, tapi harus tahu waktu juga. Seperti itu Mbak Salwa. Nah, kemudian juga saat nonton itu tidak mungkin karena seharian, juga Mbak bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, karena dalam Islam juga Allah kan tidak suka sesuatu yang berlebihan. Allah juga berarti kan saat masalah stres, masalah itu ada merasa tekanan gitu kan. Nah, Allah itu juga memberikan apa ya, kemampuan atau tekanan gitu kan, hambanya pasti ada hikmah di baliknya. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol terhadap sesuatu hal tersebut gitu. Nah, Mbak Salwa, apakah Mbak Salwa bersedia untuk bisa mengontrol diri Mbak Salwa? Sedia. Adakah cara yang ingin Mbak Salwa lakukan untuk mengontrol tersebut? Belum Tahu. Oke. Nah, Mbak Salwa, nanti misal ketika stres itu muncul kembali, Mbak Salwa bisa mengontrol diri dengan beribadah. Misal kalau misalkan nonton seharian itu juga kan bisa saja sholat jadi bolong, kemudian juga aktivitasnya jadi tidak produktif. Nah, Mbak Salwa misal kalau misalkan sudah stres atau jenuh atau apa, bisa melakukan aktivitas dengan bisa membantu orang tua, itu kan bisa jadi pahala begitu. Nah, kemudian juga jika sedang pikirannya tidak tenang, tekanan, bisa juga dengan zikir, dengan berwudu, sholat, itu kan bisa juga lebih dari. Apakah Mbak Salwa merasa dari beberapa cara tadi bisa dilakukan Mbak Salwa? Iya sih, bisa. Ini ya kayak nggak yang begitu kayak intens gitu, nggak cuman kayak ya mungkin kayak bisa yang kayak bantu orang tua atau kayak alhamdulillah sih kalau kayak sholat ya tetap sholat itu, cuma kayak jarang kayak ya tepat waktu gitu, terus kayak ngajinya kayak enggak yang kayak waktu SMP atau SD gitu yang kayak sering ikut pengajian, terus sering ngaji ke masjid. Sekarang kan udah kayak jarang-jarang kayak kayak ya udah kayak habis waktu sama yang lain. Tuh, kayak Mbak Salwa. Nah, apakah Mbak Salwa nanti bersedia untuk menjalankan tugas? Bersedia. Oke, karena tadi kan Mbak Salwa juga pengen berubah ya untuk mengontrol dirinya lebih baik dari tempat tersebut. Baik, nanti Ibu diberi tugas kepada Mbak Salwa dalam 1 minggu setelah sesi konseling ini, nanti Mbak Salwa bisa catat gitu, ketika stres muncul Mbak Salwa ngapain aja. Kemudian ketika sudah melakukan aktivitas tersebut, bagaimana perasaan Mbak Salwa? Apakah bisa? Nanti bisa tulis di jurnal. Kemudian nanti bisa sesi mungkin minggu depan bisa bertemu Ibu lagi. Bisa sih di waktu yang sama. Oh iya, tuh. Oke. Baik, nanti itu tugas dari Ibu ya. Iya. Oke. Jadi Mbak Salwa tadi dari awal sampai detik ini, Mbak Salwa sudah menceritakan perasaan Mbak Salwa yang dirasakan, kemudian tadi juga masalah tentang stres, tentang perilaku Mbak Salwa, main game segala macam. Nah, ketika sudah melakukan sesi konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Salwa? Enggak sih, ada gambaran kayak kalau misalkan nanti apa ya kayak mengalami stres lagi gitu, kayak diusahakan sebaik mungkin jangan ke yang lainnya itu kayak sementara, terus kayak game-nya lama atau nonton
kalau bisa ya melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Dari awal sampai detik ini manfaat dari sesi konseling ini untuk diri Mbak Salwa bagaimana? Lebih yang pertama itu kayak ada tahu kayak kesalahannya gitu, kayak bisa untuk mengontrol diri juga nantinya. Terus jangan terlalu apa ya kayak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang ya menurut aku pun kayak kadang kayak ini tuh nggak berguna, tapi kayak ya pengen aja gitu buat nonton gitu, cuman ya waktunya itu yang suka bablas aja. Baik, berarti Mbak Salwa ini memang menyadari ya perilaku Mbak Salwa itu memang ada negatifnya gitu. Nanti tinggal bagaimana saja Mbak Salwa mengontrol perilaku tersebut agar tidak menjadikan hal yang lebih buruk lagi bagi diri Mbak Salwa gitu. Baik, setelah ini kan ini ada pelajaran olahraga ya. Oke, nanti supaya tidak telat juga kalian harus ganti baju ya. Ya, mungkin Ibu cukupkan ya sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Mbak Salwa sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya dari Ibu, mohon maaf ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Ya.